Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu bab 5 peluang bagian kedua. Yang akan kita pelajari pada materi kali ini, yang pertama adalah peluang komplement suatu kejadian, peluang dua kejadian saling bebas, serta peluang dua kejadian saling lepas. Yang pertama, peluang komplement suatu kejadian. Komplement suatu kejadian A berarti bukan kejadian A ya, seperti yang telah kalian pelajari di materi himpunan pada kelas 7. Jadi peluang komplement kejadian A sama saja mencari peluang yang bukan kejadian A. Nilainya ditentukan dengan 1 dikurangi peluang A. Contoh pertama, sebuah mata uang dilempar 3 kali. Tentukan peluang paling sedikit munculnya satu gambar. Nah, untuk menentukan peluang paling sedikit muncul satu gambar, maka kita bisa menentukan komplemennya. Komplement dari paling sedikit muncul satu gambar berarti tidak ada gambar yang muncul. Artinya ketiga-tiganya adalah angka. Jadi misalkan A, kejadian tidak ada gambar yang muncul atau ketiganya angka, maka anggotanya adalah angka, angka, angka. Artinya banyaknya anggota kejadian A ini adalah 1. NA-nya 1. Untuk NS-nya, jika sebuah mata uang dilemparkan 3 kali, maka NS-nya, ini ya lemparan pertama bisa muncul angka gambar. Lemparan kedua bisa muncul angka gambar, lemparan ketiga bisa muncul angka gambar. Sehingga banyaknya anggota ruang sampel adalah 2 kali 2 kali 2, yaitu 8. Maka peluang kejadian A atau kejadian muncul ketiganya angka adalah NA per NS 1/8. Karena kita akan mencari komplemennya, maka peluang komplement kejadian A adalah 1 dikurangi PA, yaitu 1 dikurangi 1/8 sama dengan 7/8. Nah, selain menggunakan rumus komplement suatu kejadian, kita juga bisa menggunakan rumus peluang seperti kemarin ya, NA per NS dengan cara mendaftar anggota dari ruang sampelnya. Nah, coba perhatikan diagram berikut. Pada lemparan pertama, kemungkinannya muncul angka dan gambar. Kemudian dilempar lagi, lemparan kedua, kemungkinannya muncul angka gambar. Lemparan ketiga, kemungkinannya muncul angka gambar. Sehingga ruang sampelnya adalah kemungkinan yang pertama muncul angka, angka, angka. Angka, angka, gambar. Angka, gambar, angka, angka, gambar, gambar. Gambar, angka, angka, gambar, angka, gambar. Gambar, gambar, angka, gambar, gambar, gambar. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ruang sampel. Maaf, 8 titik sampel. Jadi anggotanya NS-nya ada 8. Kemudian untuk menentukan peluang paling sedikit muncul gambar, berarti kita cari yang ada gambarnya. Nih ya, 1, AAG, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang ada paling sedikit satu gambar ada 7, NA-nya 7. Sehingga peluangnya adalah 7/8. Contoh kedua. Berdasarkan penelitian, peluang bibit yang akan ditanam tumbuh adalah 0,95. Jika 1000 bibit ditanam, berapa jumlah bibit yang diperkirakan tidak tumbuh? Ya, diketahui peluang bibit tumbuh adalah 0,95. Kemudian banyak bibit yang ditanam adalah 1000. Perkiraan jumlah bibit tidak tumbuh berarti kita mencari frekuensi harapannya. Nah, yang diketahui peluang tumbuh 0,95. Yang ditanya tidak tumbuh, berarti kita cari dulu peluang tidak tumbuh. Peluang tidak tumbuh dicari menggunakan komplement, yaitu 1 dikurangi peluang tumbuh. 1 dikurangi 0,95, hasilnya adalah 0,05.
Jumlah bibit yang tidak tumbuh berarti frekuensi harapan, rumusnya adalah peluang kali banyak percobaan. Berarti peluang tidak tumbuh dikali banyaknya bibit yang ditanam. Peluang tidak tumbuh 0,05, banyaknya bibit yang ditanam 1000. 0,05 kali 1000 hasilnya adalah 50. Sehingga jumlah bibit yang diperkirakan tidak tumbuh adalah 50 bibit. Berikutnya, yang kedua adalah peluang kejadian saling bebas. Ini termasuk pengayaan ya. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika terjadinya kejadian yang satu tidak mempengaruhi terjadinya kejadian yang lain. Nah, dua kejadian saling bebas ditulis dalam A irisan B. Dibaca kejadian A dan B. Nilai peluang dua kejadian saling bebas, P, A, dan B adalah peluang A kali peluang B. Contoh soal. Sebuah dadu dan sebuah mata uang dilempar bersama. Tentukan peluang muncul mata dadu 4 dan gambar pada uang logam. Misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu 4. Dan B kejadian muncul sisi gambar pada uang logam. Ditanya peluang muncul mata dadu 4 dan gambar pada uang logam. Nah, seperti kita ketahui bahwa munculnya mata dadu pada pelemparan dadu ini tidak akan mempengaruhi munculnya sisi gambar atau angka pada uang logam. Artinya apa? Dua kejadian tersebut merupakan kejadian saling bebas. Sehingga kita bisa mencari peluangnya dengan menggunakan rumus peluang kejadian saling bebas, yaitu PA kali PB. Misalkan A, kejadian muncul mata dadu 4, maka NA-nya adalah 1. NS-nya pada pelemparan sebuah dadu, NS-nya adalah 6. Sehingga peluang kejadian A adalah NA per NS, 1 per 6. Kemudian misalkan B, kejadian muncul sisi gambar. Sisi gambar berarti G, NB sama dengan 1. NS pelemparan mata uang ada 2, yaitu angka dan gambar. Sehingga peluang kejadian B adalah NB per NS, 1 per 2. Peluang kejadian A dan B, di mana A dan B saling bebas, maka peluangnya adalah 1/6 kali setengah, yaitu 1 per 12. Nah, selain menggunakan rumus ini, kita juga bisa mencari peluang dengan mendata anggota dari ruang sampelnya ya. Jadi kalau ada sebuah dadu dan sebuah mata uang, maka banyaknya anggota ruang sampel berapa? Iya, dadunya 6, mata uangnya ada 2, berarti 6 kali 2, ruang sampelnya, anggotanya ada 12. Kemudian muncul mata dadu 4 dan sisi gambar berarti 4G, hanya 1 anggotanya, sehingga peluangnya adalah 1 per 12. Sama ya, jadi bisa mendata ruang sampelnya bisa dengan menggunakan rumus peluang A dan B. Kemudian yang ketiga adalah peluang kejadian saling lepas. Ini juga masuk ke pengayaan. Ingat diagram Venn pada kelas 7, perhatikan diagram Venn yang pertama. Ini ruang sampelnya, kejadian A dan kejadian B ini saling beririsan. Ya. Jadi karena ada yang sama, maka A dan B tidak saling lepas. Nah, sehingga peluang kejadian A atau B, PA atau B, rumusnya adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi PA dan B. Untuk diagram Venn yang kedua, perhatikan diagramnya A dan B ini tidak ada irisannya, berarti dua kejadian yang saling lepas. Karena saling lepas, irisannya himpunan kosong, jadi anggota jumlah anggota dari A irisan B adalah 0. Sehingga peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B karena irisannya adalah 0. Contoh 1. Pada pelemparan sebuah dadu, berapakah peluang muncul mata dadu bilangan ganjil atau genap? Misalkan A, kejadian muncul mata dadu bilangan ganjil. Berarti anggotanya adalah 1, 3, 5.
B, kejadian muncul mata dadu bilangan genap, maka anggotanya adalah 2, 4, 6. Perhatikan anggota A dan B, ini tidak ada unsur yang sama ya, berarti irisannya himpunan kosong. Berarti A dan B merupakan kejadian saling lepas. Sehingga untuk mencari peluang A atau B sama dengan PA ditambah PB. Peluang kejadian A, NA per NS 3/6, peluang kejadian B, NB per NS 3/6. Hasilnya 6/6 atau 1. Ya, contoh nomor 2. Pada pelemparan sebuah dadu, berapakah peluang muncul mata dadu berjumlah 6 atau muncul mata dadu sama? Pada pelemparan 2 buah dadu, NS-nya adalah 6 kali 6 ya. Jadi dadu pertama 6, dadu kedua 6. 6 kali 6, 36. Misalkan A, kejadian muncul mata dadu berjumlah 6, maka anggotanya adalah 15, 24, 33, 42, dan 51. Banyaknya anggota kejadian A adalah 1, 2, 3, 4, 5. B, kejadian muncul mata dadu sama, maka anggotanya adalah 11, 22, 33, 44, 55, 66. Banyaknya anggota kejadian B adalah 6. Perhatikan bahwa antara kejadian A dan B di sini ada nilai yang sama ya, yaitu 3,3. Berarti A dan B irisannya 3,3. Jadi A dan B merupakan kejadian yang tidak saling lepas. Peluang A atau B adalah PA ditambah PB dikurangi PA dan B. Peluang kejadian A 5/36, peluang kejadian B 6/36 dikurangi peluang A irisan B 1/36. Sehingga hasilnya adalah 10/36 disederhanakan menjadi 5/18. Jadi, peluang muncul mata dadu berjumlah 6 atau muncul mata dadu sama adalah 5/18. Ya, demikian materi pada bab 2 peluang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.